Ya, bentar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kita kembali lagi ke materi daripada pelajaran akidah Islam untuk BTA 4 ya, BTA 4 di Masjid Al-Muqaddimah Ledeng, Bandung. Dan di sini Arafi akan memberikan pelajaran. Mungkin pekan kemarin kita sudah belajar tentang materi tentang Uqdatul Kubro ya, 3 simpul besar. Adik-adik semua sudah mencatat materinya. Sekarang kita akan masuk ke materi baru. Judulnya adalah iman kepada Al-Quran. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya kita sebagai muslim harus beriman, dan kita ketahui ada enam hal yang kemudian kita perlu imani. Yang pertama, iman kepada Allah ya, iman kepada Allah. Ini materi sebelumnya cuman Arafi lewat. Jadi akidah Islam itu adalah rukun iman dengan 6 poin yang kemudian kita perlu imani. Yang pertama ada iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasulullah, hari akhir, qada dan qadar. Untuk 4 poin pertama ya, iman kepada Allah, malaikat, kitab Allah dan juga Rasulullah, itu dapat kita imani secara akli ya. Buktinya itu akal. Kemudian kalau kita berpikir, insya Allah kita akan paham dan akan mengimaninya. Dan untuk yang kedua terakhir ada iman kepada hari akhir dan juga qada dan qadar. Itu kita mengimaninya melalui menukil ya, nakli, menukil dari dalil-dalil. Karena hal tersebut adalah hal yang kemudian tidak bisa kita indra, seperti itu ya, hal yang gaib. Jadi perlunya kemudian kita menukil dari dalil-dalil yang kita imani dari kitabnya Allah gitu. Nah, sedangkan sekarang kita akan belajar tentang iman kepada Al-Quran. Nah, kita sebagai muslim tentunya mengimani kitab-kitab Allah yang ada 4 ya, Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Kita mengimani keempat kitab tersebut. Nah, dan dari keempat tersebut kita memahami bahwasanya Al-Quran adalah kitab terakhir, penutup seluruh kitab, sehingga kitab tersebut, Al-Quran, adalah penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Adapun Zabur diturunkan kepada Nabi Daud adalah untuk kaumnya. Adapun Taurat kepada Nabi Musa pun disiarkan untuk kaumnya, dan juga Injil disiarkan untuk kaumnya pada saat itu. Sedangkan Al-Quran adalah penyempurna dan kitab terakhir, sehingga Al-Quran ini diwahyukan kepada Nabi Muhammad dan ditujukan kepada umatnya, yang mana kita sampai hari ini adalah, dan sampai yang akhir nanti adalah umatnya Nabi Muhammad. Sehingga Al-Quran ini adalah kitab terakhir dan penyempurna untuk kita semua. Nah, lantas kemudian ketika kita mengimani Al-Quran, apakah kemudian hanya cukup saja mengimaninya? Jika kemudian ada orang lain atau bahkan orang yang tidak punya agama, yang kita sebut dengan ateis, menanyakan kenapa kamu mengimani Al-Quran? Apa buktinya? Apa alasannya? Maka kita harus mempunyai landasan, argumen, alasan yang kemudian bisa menjadi dalil, yang bisa menjadi fondasi kita, sehingga kita bisa menjawabnya. Nah, kalau kita melihat kemungkinan-kemungkinan yang terjadi tentang Al-Quran, maka ada kemungkinan asal Al-Quran itu tiga sumber, maksudnya 3 kemungkinan sumber. Yang pertama, Al-Quran diciptakan 2 ya, 3 tapi 2 yang cabang dari 2 hal. Yang pertama bahwasanya
Al-Quran itu diciptakan oleh Allah. Al-Quran itu adalah kalamnya Allah. Bukan makhluk, tapi Al-Quran itu adalah kalamnya Allah. Al-Quran itu dari Allah. Kita sebut seperti itu ya, biar tidak ada perbedaan bahwa Al-Quran itu adalah dari Allah SWT. Itu kemungkinan pertama. Yang kedua, kemungkinannya adalah Al-Quran itu bukan dari Allah, sehingga kemungkinannya adalah Al-Quran dari manusia. Dan kemungkinan yang kedua ini bisa jadi adalah karangan Nabi Muhammad yang membawanya. Yang ketiga adalah bisa jadi Al-Quran itu adalah karangan orang Arab, karena Al-Quran itu berbahasa Arab. Jadi ada 3 kemungkinan bahwasanya Al-Quran itu turun. Yang pertama dari Allah, yang kedua karangan Nabi Muhammad, yang ketiga adalah karangan orang Arab. Nah, kira-kira yang mana kemudian yang benar, sehingga kita ketika memberikan jawaban dan diberikan pertanyaan terkait kenapa kamu mengirim Al-Quran, maka kita akan memiliki dalil yang kuat, memiliki argumen yang kuat. Nah, yang pertama bahwa Al-Quran itu adalah, kita coba melihat kemungkinan yang terakhir ya, terkait bahwa Al-Quran itu adalah kemungkinan dibuat atau dikarang oleh orang Arab, karena Al-Quran itu bertulisan Arab. Dan ini sangat jelas dibantah karena pertama, ini ada pada surat Hud ayat 13, Yunus ayat 38. Cuman ini saya lupa. Nanti adik-adik bisa cek juga ya di Al-Quran dalilnya seperti apa. Nah, intinya bahwa Al-Quran itu tidak mungkin dikarang oleh orang Arab, karena tidak ada yang bisa menyamai syair atau setiap perkataan kalimat yang ada dalam Al-Quran. Walaupun penyair-penyair hebat saat itu berusaha menyainginya, tidak ada yang bisa. Buktinya apa? Al-Quran sendiri berani menyebutkan, berikan satu surat yang semisalnya. Ini ada dalam surat Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Intinya, coba berikan satu surat yang semisalnya, maksudnya semisal Al-Quran. Artinya sudah dilegitimasi, sudah diklaim bahwasanya Al-Quran itu tidak ada yang bisa menyamainya. Dan ini terbukti. Kita ketahui kalimat-kalimat dalam Al-Quran itu begitu luar biasa dan bermakna. Bahkan ketika zaman Nabi sendiri ada seorang penyair yang berusaha menyaingi Al-Quran dan dia mengaku dirinya sebagai Nabi. Kita ketahui ya, namanya adalah Musailamah yang terkenal dengan kebohongannya, sehingga disebut Musailamah al-Kadzab. Siapa namanya? Musailamah al-Kadzab. Musailamah pembohong gitu ya. Dan Musailamah pun berusaha menyaingi Al-Quran, berusaha membuktikan bahwa dirinya adalah Nabi dengan membuat sebuah surat. Dia membuat surat dengan syair-syair yang berima sama ya, ujungnya itu sama gitu. Dulu dia itu kalau tidak menyaingi surat Al-Fil tentang gajah, membuat surat tentang kodok kalau tidak salah. Dan sangat jelas perbedaannya, dan ini menurut orang-orang Arab pun ya, yang mengetahui tata bahasa Arab, ilmu balaghah, tentang kemudian kekhasan bahasa dalam Al-Quran, berbeda dengan bahasa yang kemudian diciptakan oleh para penyair. Jadi kebahasaan Al-Quran itu sangat tinggi. Nah, jadi kemungkinan pertama bahwasanya Al-Quran adalah karangan orang Arab itu sudah terbantahkan, gitu ya. Kemungkinan kedua bahwasanya Al-Quran itu adalah buatan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad yang membawakan Al-Quran itu, pun ini sama-sama terbantahkan. Apa dalilnya? Dalilnya ada pada Quran surat Yunus ayat 38, kemudian Quran surat An-Nahl ayat 103 gitu ya. Dan kalau kita lihat juga secara gaya bahasa, bahwasanya bahasa hadis itu bahasa berita yang kemudian keluar dari ucapan Nabi Muhammad pun berbeda dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu jelas bukan kalam dari Nabi Muhammad, tapi kalamnya Allah gitu ya, perkataannya Allah. Sehingga kemudian terbantahkan, dan jelas Nabi Muhammad pun adalah orang Arab. Tadi kan kemungkinan pertama bahwa Al-Quran itu diciptakan orang Arab,
dari kalangan orang Arab sudah terbantahkan, sedangkan Nabi Muhammad pun orang Arab, jadi jelas sama-sama terbantahkan. Dan ditambah lagi bahwasanya banyak yang mengatakan bahwasanya, para ulama mengatakan Nabi Muhammad itu umi, buta, buta, apa sih, buta huruf lagi, apa, tidak bisa membaca, mohon maaf ya, maksudnya tidak bisa membaca, tidak bisa menulis gitu ya, kalau tidak salah seperti itu para ulama mengatakan. Jadinya eh, sangat tidak mungkin kemudian kalau Al-Quran itu adalah karangan orang Arab seperti itu. Kemudian maka kemungkinan yang paling tepat adalah kemungkinan yang pertama tadi, yaitu adalah Al-Quran adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan kedua, Al-Quran adalah ciptaan Nabi Muhammad, sudah terbantahkan. Al-Quran adalah karangan orang Arab, sudah terbantahkan. Dan kemungkinan yang paling tepat adalah bahwasanya Al-Quran adalah dari Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Sehingga kemudian ketika kita mengetahui bahwasanya Al-Quran adalah ketika kita mengetahui bahwasanya Al-Quran adalah karangan, ketika kita mengetahui bahwa Al-Quran adalah dari Allah SWT, maka sepatutnya kemudian kita mengimaninya, kita juga kemudian menerapkan segala aturan yang ada di dalamnya, di dalam Al-Quran. Nah, iman kepada Al-Quran ini pun meniscayakan kita juga untuk apa ya, mengimani dia yang membawakan Al-Quran, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Kita mengimani Rasulullah sebagai orang yang diwahyukan Al-Quran kepadanya. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah syariat, aturan Islam itu adalah Al-Quran, kemudian hadis, kemudian ijma dan juga qiyas. Nah, Al-Quran tadi sudah kita bahas dan kita sudah yakin bahwa Al-Quran adalah dari Allah SWT. Yang kedua adalah hadis. Hadis ini merupakan setiap perkataan, perbuatan, bahkan diamnya Rasul ya. Diam di sini adalah diam untuk suatu hal, mengiyakan suatu hal ataupun respon terhadap suatu hal. Bahkan diamnya Rasul pun adalah hadis gitu ya, berita. Dan itu perlu kemudian kita imani. Nah, kalau melihat di bagian di sini ya, ini di Zoom ada bagian iman kepada Nabi dan Rasul itu aman Rasul lawan Nabi. Pertama itu karena kita mengetahui bahasanya Allah SWT mengutus mereka ya, Nabi dan Rasul, yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad ya, untuk kemudian didawahkan kepada seluruh makhluk, seluruh manusia. Kemudian melalui perantara malaikat. Nah, ini juga nanti kita kenapa kemudian kita harus mengimani malaikat, karena Al-Quran itu diturunkan melalui perantara malaikat, yaitu malaikat Jibril. Biwahyu, jadi Allahu yablaghu nizamahu walid ilal khaliq al malaikati bil wahyu ar-rasul Muhammadu wa khatamin nabiyyin. Jadi bahwasanya Al-Quran itu diturunkan melalui perantara malaikat Jibril dengan wahyu kepada Rasul sebagai penutup para nabi adalah Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran ini tadi disebutkan tidak ada yang semisalnya dalam Al-Baqarah ayat 23. Dan Al-Quran ini bukan hanya untuk orang muslim saja, tapi juga untuk seluruh manusia, bahkan termasuk orang kafir. Tapi bedanya orang kafir itu mungkin tidak mengimaninya, dan adalah mereka pun sama-sama dihisab ketika mereka tidak mengimani Al-Quran. Sehingga ketika kita mengimani Al-Quran, kita memiliki konsekuensi untuk menerapkannya, dan ini wajib, la budda min wajibatihi, dan konsekuensinya adalah mutaba'atul Rasul atau mencontoh Rasul. Dan setiap apa yang kemudian Rasul contohkan kemudian perlu kita ikuti,
sebagaimana disampaikan dalam Al-Qur'an juga kan laqad ja'akum fi Rasulillah uswatun hasanah. Rasul adalah uswatun hasanah, teladan yang baik. Seperti itu. Mungkin itu aja ya untuk materinya. Silahkan adik-adik catat yang sudah Raffi kirim di grup. Nanti Raffi berikan, nanti silahkan kirim catatannya ke Raffi di grup ya, cukup. Oke. Kita tutup dengan hamdalah alhamdulillah alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.